Malam hari ini kita belajar dari firman Tuhan dalam kitab Mazmur pasal 138. Kita baca ayat ini secara bergantian. Mazmur 138, saya baca ayat-ayat yang ganjil, nanti Bapak Ibu Saudara sekalian membaca ayat-ayat yang genap. Nyanyian syukur atas pertolongan Tuhan dari Daud. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku, di hadapan para Allah aku akan bermasmur bagimu. Aku hendak memuji secara baik yang kudus dan memuji namamu, oleh karena kasihmu dan oleh karena kasih setiamu, sebab kau buat namamu dan janjimu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, engkau pun menjawab aku, engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Semua raja di bumi akan bersyukur kepadamu, ya Tuhan, sebab mereka mendengar janji dari mulutmu. Mereka akan menyanyi tentang jalan-jalan Tuhan, sebab besar kemuliaan Tuhan. Tuhan itu tinggi, namun Dia melihat orang yang hina dan mengenal orang yang sombong dari jauh. Jika aku berada dalam kesesakan, engkau mempertahankan hidupku. Terhadap aman musuhku, engkau mengulurkan tanganmu, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Tuhan akan menyelesaikan bagiku, ya Tuhan, kasih setiamu selama-lamanya. Jangan kau tinggalkan perbuatan tanganmu. Ya, puji Tuhan. Tema firman Tuhan bagi kita malam hari ini, hidup bersyukur. Ya. Ayat 1 tadi dikatakan dari Daud, aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Ya. Ini adalah pernyataan isi hati Raja Daud, bahwa ia hendak bersyukur kepada Allah dengan segenap hatinya. Dan dikatakan tadi, di hadapan para Allah pun, ini Allah kecil ya, dia akan bermasmur kepada Tuhan. Ya. Nah, dalam ibadah-ibadah sekarang ini, ya, baik secara pribadi maupun secara bersama-sama, sering kata-kata kita dalam doa atau pujian mengucap syukur kepada Tuhan. Ya. Akan tetapi dari sekian banyak ucapan syukur yang sudah kita naikkan itu, seberapa banyaklah yang benar-benar lahir dari hati kita, atau yang kita ucapkan secara tulus atau dengan segenap hati kita. Contohnya saja ada tadi MC katakan awal, kalau kita sudah ada di sini, mari dengan totalitas katanya ya, menyanyi, jangan lip-sync. Memang kita sering juga ya beribadah asal datang gitu ya. Dan menyanyi pun ya mungkin cuma mulut kita yang komat kami, suara kita nggak kedengaran. Nah, apakah itu memuji Tuhan dengan segenap hati? Ya. Padahal pengakuan kita dalam doa kita sering ya mengucap syukur atau ya bersyukur kepada Tuhan. Nah, jadi yang menjadi koreksi bagi kita di sini, marilah kita belajar ya, bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati. Ini yang disampaikan oleh Raja Daud. Ya. Jadi kalau kita mau hitung-hitungan atau membandingkan, ya mana yang lebih banyak ucapan syukur kita yang benar-benar lahir dari hati kita, atau hanya sekedar ucapan syukur karena kebiasaan, atau hanya sekedar mengikuti lirik lagu. Nah, kita masing-masing tahu itu. Mana yang lebih banyak kita mengucap syukur karena benar-benar kita merasakan, ya, karena benar-benar kita menyadari bahwa apa yang kita alami itu adalah berkat Tuhan. Nah, jadi pernyataan Daud ini dia menjadi ya bahan pelajaran bagi kita atau koreksi dalam hidup kita ke depannya, supaya ucapan syukur kita bukan lagi ya, hal yang sia-sia di hadapan Tuhan karena kita ucapkan hanya sekedar ya, tapi menjadi suatu korban yang harum di hadapan Tuhan atau memuliakan Tuhan. Ya, lebih baik sedikit ucapan kita ya, tetapi berkenan kepada Tuhan daripada kita banyak berkata-kata tapi semuanya hanya semacam puisi ya, hanya menyenangkan telinga orang, bukan menyenangkan telinga Tuhan. Ya. Nah, jadi ini yang perlu kita
ya perbaiki ke depan. Kalau dalam Mazmur 50 ayat 23 dikatakan kalau kita mempersembahkan syukur kepada Tuhan, syukur yang benar, ini yang dikatakan memuliakan Tuhan. Ya, ayat 23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan Aku. Iya. Jadi kalau kita benar-benar mempersembahkan syukur, ya, bukan masalah korban apa namanya. Kalau di Perjanjian Lama, setiap beribadah bawa domba, sembelih domba sebagai korban syukur. Nah, kalau sini katakan mempersembahkan syukur, kalau syukur ucapan kita aja sebenarnya. Kalau benar-benar lahir dari hati kita dengan kesadaran bahwa apa yang kita terima, apa yang kita alami benar-benar pertolongan Tuhan, itu sudah memuliakan Tuhan. Amin. Ya. Ucapan syukur. Kalau yang lain dikatakan ucapan bibir yang memuliakan Tuhan. Jadi, nah ini yang menjadi pelajaran bagi kita ke depan. Tadi Daud katakan, di hadapan para Allah, aku akan bermasmur bagimu. Ya. Jadi Raja Daud menyatakan bahwa ia akan bermasmur bagi Tuhan di hadapan para Allah sekalipun. Ya, para Allah di sini bisa diterjemahkan dengan para raja, para hakim, penguasa, ya, atau malaikat-malaikat. Kalau kita lihat Wahyu katakan malaikat itu pemimpin-pemimpin jemaat, ya, kepala sidang, ya. Nah, jadi artinya di sini Raja Daud akan bermasmur di hadapan para raja-raja di bumi atau penguasa-penguasa, ya, mungkin yang lebih berkuasa daripada Daud, ya. Jadi maksudnya Daud tidak malu memuji Tuhan, amin. Di hadapan siapapun tidak malu. Kita umat Tuhan seringkali malu memuji Tuhan, walau masih di hadapan sesama, belum di hadapan wali kota, ya. Apalagi nanti ke atasnya lagi, masih di hadapan sesama. Contohnya lagi, masih banyak umat Tuhan ketika makan di restoran, ya, mungkin malu dia berdoa, ya kan? Amin, Tuhan. Ngaitannya kok para petani itu sudah ini, sudah didoakan para petani ini. Jadi ketika hidangan sudah tersedia di meja, langsung makan karena malu, ya, malu menunjukkan identitasnya kepada Tuhan, kepada sesama, ya. Malu. Jadi Daud terbukti bukan hanya bermasmur, ya. Kalau kita lihat ketika dia membawa Taurat, ya, ke Yerusalem dalam 2 Samuel pasal 6 ayat 14, ya. Di situ Daud bukan hanya bermasmur. Bermasmur itu artinya masmur itu syair pujian, ya, syair yang dinyanyikan itu masmur, ya. Jadi dia bukan hanya bermasmur, juga menari-nari, bahkan meloncat-loncat katanya. 2 Samuel 6 ayat 14. 2 Samuel pasal 6 ayat 14. Dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Ia berbaju efod dari kain lena. Iya. Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Jadi bukan cuma kata-kata, ya. Banyak orang pintar berkata-kata, oh engkau Tuhan Tuhan, dan lain sebagainya, ya, semacam puisi, ya, berpuisi dia. Itulah bermasmur, puisi dinyanyikan. Tapi kalau kenyataannya, apakah itu dari hati? Kalau Daud, ya, malah menari-nari. Kalau di sini dikatakan menari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Enggak, saya nggak bisa bayangkan menari dengan sekuat tenaga. Yang saya tahu menari itu lemah gemulai. Biasanya kan menari dengan lemah gemulai supaya kan yang ditampilkan gerakan-gerakannya itu. Tapi di sini sekuat tenaga. Dan biasanya yang menari itu adalah perempuan, ya kan? Perempuan. Maka tidak heran kalau istri Daud sendiri memandang rendah Daud, ya? Karena Daud menari dan meloncat-loncat. Nah, jadi kalau kita lihat si istrinya itu dalam ayat 16.
Ketika tamu Tuhan itu masuk ke kota Daud, maka Mikal anak perempuan Saul menjemur dari jendela. Lalu melihat Raja Daud meloncat-loncat serta menari-nari di hadapan Tuhan, sebab itu yang memandang rendah Daud dalam hatinya. Iya, memandang rendah, ya. Tapi Daud tak peduli. Ya. Mikal itu istrinya bukan hanya memandang rendah, tapi juga mencela dengan perkataannya. Itu ayat 20. Ya, jadi bukan memandang rendah itu kan nggak keluar kata-katanya. Tapi di sini mencela ayat 20. Ketika Daud pulang untuk memberi salam kepada sisi rumahnya, maka keluarlah Mikal binti Saul mendapatkan Daud, katanya, betapa raja orang Israel yang menancangi dirinya pada hari ini di depan mata budak-budak perempuan para hambanya, merasa dirinya terhormat pada hari ini, seperti orang hina dengan tidak malu-malu menelanjangi dirinya. Iya. Jadi istrinya sendiri mencela Daud karena Daud menari-nari dengan sekuat tenaga sampai meloncat-loncat dari itu. Ya. Tetapi inilah yang menjadi bukti bagi orang yang bermazmur, yang memuji Tuhan dengan segenap hati. Dia tidak peduli dengan harga diri. Amin. Tidak ada rasa malu dan tidak peduli apakah mau diejek orang, dihina atau direndahkan siapapun. Jadi tidak malu. Makanya sebenarnya kan sama pas yang dibilang istrinya itu. Daud itu kan raja Israel, ya. Malam menari-nari, meloncat-loncat. Tapi itu bukti daripada kecintaan Daud kepada Tuhan. Amin. Ya. Dan dia nggak peduli perkataan orang. Kita yang seringkali nggak bebas memuji Tuhan karena takut dengan orang. Apa nanti kata orang? Ya. Nyanyi di rumah, ya. Nggak bisa kuat, takut dicela tetangga. Ya. Itu contoh kecil. Salah satu tokoh revolusi, ya, yang siapa namanya? Mada Panjaitan. Ketika para pasukan PKI itu datang, ya kan? Ada salah satu tokoh sih di Panjaitan ya. Dia minta waktu untuk berdoa, ada kan? Nah, jadi di hadapan para pasukan itu dia berdoa. Itu menunjukkan identitasnya. Dia nggak malu. Ya. Nah, itu salah satu memuji Tuhan secara tidak langsung atau di hadapan orang, ya. Itu menunjukkan dia memuji Tuhan di hadapan para musuh. Dia minta waktu untuk berdoa, dia memuji Tuhan. Jadi kalau sekarang umat Tuhan terkadang malu berdoa, ya, seperti yang saya katakan, malu berdoa di warung, di mall, ya. Malu menunjukkan identitasnya sebagai umat Tuhan. Kalau kita bandingkan dengan agama seberang, ya, mereka dengan bangganya, bangga dengan Tuhannya, maka mereka menampilkan identitas mereka. Yang pakai jilbab kah, pakai peci kah, ya, yang sholat di mana, ya kan, gak boleh di mana. Kalau sholat di sholat, ada yang turun dari bandara langsung sujud di apa itu, di lantai bandara itu. Ada orang Kristen seperti itu, nggak ada kan? Jarang, mungkin adalah satu dari 100. Ya. Nah, jadi kita seringkali berarti kita nggak bangga dengan Tuhan kita. Kalau mereka bangga dengan Tuhannya ditunjukkan dengan identitasnya, ditunjukkan lewat sikapnya, lewat penampilannya, ya, salamnya, ya kan? Kalau kita, makanya kalau dalam pertemuan-pertemuan resmi itu kan memang jadi salam mereka yang dipakai. Walaupun ada orang Kristen di situ, benar apa tidak? Kita puji Tuhan. Nah, kadang agak berat ya kan? Kalau acara-acara resmi, salam sejahtera, puji Tuhan. Itu aja kadang kita berat hati, ya kan? Merasa malu, ya. Nah, jadi terkadang, ya, ucapan kita bersyukur kepada Tuhan itu ya hanya sebagai formalitas, ya.
Kalau yang lain itu saya katakan tadi, mereka memang betul-betul ya menunaikan ajarannya. Ada lagi agama lain, ya. Gambar berkepala pelontos, ya kan? Memang itu ajarannya sampai tidak ada sedikit pun rambutnya. Ada. Ya. Tapi kita, bagaimana kita menunjukkan identitas kita? Walaupun hanya sebatas penampilan. Terkadang bukan karena kita tidak tahu firman, ya, tapi karena kita memang belum sepenuh hati bersyukur atau memuji Tuhan. Mungkin kita melayani hanya masih sekedar hobi, ya, atau karena terpaksa, atau karena motif lain. Ya. Kalau betul kita mengutamakan ya Tuhan, maka kita juga menunjukkan penampilan yang benar-benar memuliakan Tuhan. Amin. Dari pertama dari penampilan kita dulu. Tapi kalau kita masih mengutamakan keinginan sendiri, ingin dihormati, disanjung teman-teman, ini kan, disanjung teman, ini yang membatasi kita bisa totalitas memuji Tuhan tadi itu. Amin. Salah satu contoh, ya, bukan hanya di gereja kita. Sering Pak Gembala katakan, kalau pemain musik, ya, di Jakarta, kalau tidak botak, rambut panjang, kan? Ya. Nah, ini menjadi koreksi juga bagi kita. Itu ada dalam Alkitab, ya kan? Masih dari penampilan 1 Korintus 11:14, tahu kita semua ayat itu kan? Tapi itu tadi terkadang kita mengutamakan apa kata teman, ya. Nah, jadi selama ini juga ya buat kaum bapak yang melayani ibadah raya, ya, selalu saya buat situ seragam ini pakai jas, ya kan? Sebenarnya pakai jas pada hari Minggu itu punya tantangan karena di situ sangat panas kalau siang-siang itu. Kalau sekarang mungkin ada dari dekat jendela, di sana nggak ada. Jadi kalau kita makanya kalau udah turun di situ kita buka jas, kemeja kita udah basah semua. Jadi ada tantangan, tapi demi menunjukkan identitas kan gitu kan. Bagaimana kita melayani Tuhan dengan sebaik mungkin. Pertama dari penampilan kita, amin. Jadi bukan untuk sengaja apa ya, sengaja mau menegok gitu. Ya. Kalau mau terima ya puji Tuhan. Kalau tidak pun yang penting saya sudah sampaikan firman Tuhan. Saya bukan menyampaikan di luar firman Tuhan. Amin. Ya, jadi itu yang dilakukan oleh Daud di hadapan para Allah pun katanya dia mau bermasuk. Tidak malu menunjukkan identitasnya memuji Tuhan. Jadi ini menjadi acuan atau ajaran bagi kita, ya. Bagaimana kita supaya ke depan lebih lagi memuliakan Tuhan, ya. Nah, dalam Mazmur tadi kita lihat ada beberapa alasan Daud bersyukur kepada Tuhan. Coba kembali ayat yang kedua. Aku hendak sujud ke harapanmu yang kudus dan memuji namamu oleh karena kasihmu dan oleh karena setiamu, sebab kebuahan namamu dan janjimu melebihi segala sesuatu. Ya. Jadi yang pertama alasan Daud bersyukur kepada Tuhan adalah karena kasih setia Tuhan. Kasih setianya apa? Ayat 3. Ya, ayat 2 tadi ya, ayat 2 ya. Allah membuat namanya dan janjinya itu melebihi segala sesuatu. Jadi ini dasar Daud bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia Tuhan itu. Jadi pujian dan syukur Daud itu didasari oleh kesadaran Daud karena telah menerima dan menikmati kebaikan maupun belas kasihan Tuhan. Dia menyadari bahwa Allah itu penuh rahmat, penuh kebaikan,
sendiri. Dia alami bagaimana Tuhan menolong dia. Kemenangan-kemenangan Daud berperang, keselamatan Daud dari berbagai macam bahaya, ancaman, kematian, ya. Tapi Tuhan selalu meluluhkan dia. Coba bayangkan berapa kali Daud ditombak, ya, dilempar tombak oleh Raja Saul. Itu dalam ruangan, ya. Coba kalau di lapangan mungkin oke, luas. Tapi kalau di ruang makan, ya, oke lah kalau istana katanya mungkin lebih lebar dari sini. Tapi lemparan tombak prajurit, Saul itu kan raja, pasti dia sudah latihan. Semua di Israel kan ada namanya prajurit wajib militer gitu ya. Jadi hanya sekedar menombak jarak dekat pasti tepat. Jadi keselamatan Daud dari situ terluput itu hanya karena pertolongan Tuhan. Amin. Ya. Ini yang disadari oleh Daud, maka dia banyak pujian, mazmur, ya. Banyak musuh Daud katanya. Kalau kita lihat dalam Mazmur 69 ayat keempat itu, begitu banyak musuh Daud, tapi Daud selalu menang, selalu selamat, gitu ya. Ayat yang keempat. Orang-orang yang membenci aku tanpa alasan lebih banyak daripada rambut di kepalaku. Terlalu besar jumlah orang-orang yang hendak membinasakan aku, yang memusuhi aku tanpa sebab. Aku dipaksa untuk mengembalikan apa yang tidak berampas. Iya. Orang-orang yang membenci Daud itu dikatakan lebih banyak daripada rambut di kepalanya. Sangat banyak. Artinya Daud itu selalu diancam oleh bahaya, selalu diancam oleh musuh. Tapi kita lihat Daud selalu terluput. Amin. Selain di istana raja, Daud ditombak dua kali kalau nggak salah ya. Saul juga selalu menyuruh orang, memata-matai, mengejar, ya, itu dengan pasukan ya. Jadi sebenarnya tidak ada alasan bagi Daud untuk selamat dari kejaran Saul. Hanya karena pertolongan Tuhannya Daud selalu luput. Amin. Jadi ini sangat disadari oleh Daud. Dia menyadari bahwa janji Tuhan atau firman Allah itu melebihi segala sesuatu. Itu tadi yang dikatakan. Janjinya, firman Tuhan itu namanya lebih dari segala sesuatu. Makanya mengalahkan Goliat pun Daud dengan mengandalkan nama Tuhan. Bukan karena persenjataan yang canggih, ya, bukan. Tapi dengan mengandalkan nama Tuhan. Jadi ini yang disyukuri oleh Daud. Ya, makanya kalau dalam Mazmur itu, ya, banyak kali Daud mengungkapkan, ya, kebesarannya tentang firman Tuhan. Contohnya dalam Mazmur 119 ayat 18. 109 ayat 18 ya. Ayat 18 ini. Singkapkanlah mataku supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari Tauratmu. Iya. Keajaiban dari Taurat atau firman Tuhan. Ya. Ayat yang ke-72. Ayat 72. Taurat yang kusampaikan adalah baik bagiku, lebih daripada ribuan keping emas dan perak. Iya. Lebih dari ribuan keping emas dan perak. Kata-kata lebih dari segalanya, dari apapun yang dianggap berharga di dunia, ya, itu firman Tuhan lebih lagi dari situ. Janji Tuhan itu lebih lagi. Kuasa namanya lebih lagi. Kalau ayat 103 dikatakan, betapa manisnya janji bagiku, lebih daripada madu dari mulut bagi mulut katanya. Ya, Daud banyak ya mengakui tentang kebesaran firman Tuhan itu dalam kitab Mazmur. Nah, jadi ini alasan Daud bersyukur kepada Tuhan, ya, bahwa dia bisa menyadari janji Tuhan atau firman Allah itu melebihi segala sesuatu. Itulah yang membuat dia selalu menang, ya, selalu, ya,
luput dari segala bahaya. Yang kedua, ayat yang ketiga kembali dalam Mazmur 138. Alasan Daud bersyukur itu adalah yang ketiga. Mazmur 138 ayat yang ketiga. Pada hari aku berseru, engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Iya. Ini alasan yang kedua Daud bersyukur. Ya. Pada hari aku berseru, engkau pun menjawab aku. Jadi di setiap saat ketika Daud berseru, selalu ada jawaban Tuhan. Ya. Tuhan selalu memberikan pertolongan. Jadi Daud sangat menyadari pertolongan yang Tuhan berikan itu selalu tepat pada waktunya. Amin. Ya. Pada hari aku berseru, engkau pun menjawab aku. Tidak berlama-lama. Kalau sama berlama-lama, Daud sudah mati di tangan Raja Saul atau di tangan daripada musuh-musuhnya. Ya. Jadi pada saat ia berseru, Allah menjawab, ya, tanpa mengulur-ulur waktu. Ini kita lihat di dalam ayat yang ke-7 dan 8 itu. Di pasal ini juga. Jika aku berada dalam kesesakan, engkau mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhku, engkau mengulurkan tanganmu dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Iya, 8. Tuhan akan menyelesaikan bagiku, ya Tuhan, kasih setiamu untuk selama-lamanya. Janganlah kau tinggalkan perbuatan tanganmu. Iya. Nah, jadi Daud mengakui ketika dia berada dalam kesesakan, tangan Tuhan atau Tuhan sendiri yang mempertahankan dia, yang mempertahankan hidupnya, yang menjaga nyawanya. Nyawa Daud aman di tangan Tuhan. Siapapun musuhnya, seberapa banyak pun musuh yang menyerang dia, Daud aman di tangan Tuhan. Ayat bagian terakhir tadi, ayat yang ke-7 dikatakan, tangan kananmu menyelamatkan aku. Amin. Dan kalau kita belum percaya, itu juga yang menyelamatkan kita. Tangan kanan Tuhan menyelamatkan kita. Ya. Tuhan akan menyelesaikannya bagimu, yang Tuhan kasih setia untuk selama-lamanya. Janganlah kau tinggalkan perbuatan tanganmu. Ini yang harus kita akui. Ya. Perbuatan tangan Tuhan yang ajaib, ya. Baru nanti kita bisa mengucap syukur dengan segera hati. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, kembali dalam ayat yang ketiga bagian B-nya. Mazmur 138 ayat 3 bagian B. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Iya. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Saat Daud dalam kesesakan, dia berseru kepada Tuhan, maka ketika ada jawaban dari Tuhan, itulah yang menambah kekuatan dalam jiwa Daud. Ya. Jawaban Tuhan itu, pertolongan yang diberi Tuhan itu menambah kekuatan bagi Daud. Coba kalau kita sudah dalam kesesakan kita, sudah diambang kematian, kita sudah berdoa berseru-seru, tidak ada pertolongan. Maka karena sekuat apapun imannya, lama-lama menjadi lemah, ya kan? Menunggu dalam ketidakpastian, kira-kira seperti itu. Nah, tapi ketika dia berseru, ada pertolongan. Nah, hatinya selalu dipuaskan, disegarkan. Di saat ke depan lagi, ya, ada kesesakan, dia berseru, dia yakin, oh kemarin kita berseru Tuhan menolong. Maka dia selalu yakin dengan pertolongan Tuhan. Amin. Ya, itu yang menguatkan. Dalam 2 Samuel pasal 5 ayat 17, kita lihat 2 Samuel pasal 5 ayat 17 sampai 19. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu ia pergi ke kubu pertahanan. Ya, 18. Ketika orang Filistin itu datang dan memencar di lembah Rifai, Terus bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab Daud, majulah, sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. iya. Jadi jawaban Tuhan itu menguatkan Daud dalam bertindak. Amin. Ketika Daud berseru, Tuhan, akan kau
serahkankah mereka ke dalam tanganku? Selama belum ada jawaban Tuhan, Daud tidak berani bertindak. Tapi ketika jawaban Tuhan sudah ada, majulah, sebab aku akan menyerahkan orang Filistin ke dalam tanganmu. Disitulah ada timbul kekuatannya untuk maju. Maka walau pasukannya sedikit, pasukan musuh banyak, Daud tidak takut. Ada kekuatan yang daripada Tuhan. Amin. Iya. Nah, jadi sekalipun Raja Daud banyak menghadapi pergumulan, ya, namun Daud merasakan bahwa di dalam semuanya itu Tuhan selalu menambah kekuatan dalam jiwanya. Ya, maka dia selalu ya berseru kepada Tuhan. Ya, kalau dalam Mazmur 58 dikatakan, bangunlah jiwaku, ya, kembalilah tenang jiwaku, dalam Mazmur 103 ayat 22. Ya. Jadi Daud selalu tenang karena dia yakin pertolongan Tuhan. Karena jawaban-jawaban daripada Tuhan selama ini, ya, itu memuatkan dia. Nah, jadi kembali sini, hanya orang yang menyadari adanya campur tangan Tuhan dalam hidupnya yang tahu bersyukur kepada Tuhan. Amin. Kalau kita belum menyadari itu, maka sekalipun kita mengucap syukur berterima kasih dalam doa dan pujian, itu hanya sebatas formalitas, atau hanya sebatas menyanyikan lagu, atau seperti orang mengucapkan puisi di Natal itu, ya kan? Terkadang anak-anak itu mengucapkan puisi kan, artinya pun dia nggak tahu, ya, hanya sekedar mengucapkan puisi sesuai dengan yang diajarkan oleh gurunya. Kalau ditanya apa artinya, mereka tak tahu. Ya, seringkali umat Tuhan juga seperti itu. Ya, kita mengucap syukur, ya, hanya sekedar formalitas. Tapi mari kita belajar ke depan, ya, dari ya, apa yang Daud sampaikan di sini. Ya, mari kita belajar menyadari bahwa hidup kita ini hanyalah karena Tuhan. Kita boleh ada di sini, ya, atau kita Korintus katakan kita boleh bergerak, ya, kita boleh melakukan sesuatu, semuanya karena Tuhan. Selat atau ayat lain juga katakan, ya, kita tidak dapat menambahkan sehasta saja pun dalam hidup kita. Kalau masih dikatakan hanya selangkahnya jarakku dengan maut, selangkahnya jarak kita dengan maut. Baru-baru ini kita dengarkan di situ kan, yang di hanya jalan gundukan itu jatuh, mati juga, ya kan? Kecelakaan tunggal. Baru kemarin lagi ada orang tua temannya saya itu, ya, ditimpa pohon, ya kan? Masih dalam keadaan berjalan, mobilnya dia timpa pohon. Saya katakan itu pohonnya itu dari dia, siapa yang mau ditimpa ini, ya kan? Kenapa harus dia, ya kan? Nah, jadi kalau bukan karena pertolongan Tuhan, ya, bukan soal jaraknya kita naik motor, bukan soal jauhnya kita bawa mobil, ya, dekat pun mungkin hanya 1 meter, dia bisa celaka. Amin. Ya, jadi mari kita belajar menyadari, ya, hanya selangkahnya jarak kita dengan maut. Maka ketika melangkah, bersyukur kepada Tuhan. Ketika kita bisa melangkah, ketika kita bisa sampai di tempat kita bekerja, ya, mari ucapkan syukur. Mungkin ya dalam hati aja kan, kalau ada waktumu untuk duduk sebentar, mengucap syukur, ya puji Tuhan. Kalau tidak, dalam hati, mari kita ucapkan, Tuhan terima kasih, saya sudah sampai di sekolah dengan selamat. Supaya kita belajar mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Dalam Ibrani ayat terakhir, ya, Ibrani pasal 13 ayat yang ke-15. Ibrani 13 ayat ke-15. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Amin. Baik, sama-sama kita bacakan ayat ini. 1, 2, 3. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Amin. Baik, puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, menyanyikan satu pujian
jika aku berada dalam kekelaman,